decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan 4 persamaan antara Soekarno dan Fidel Castro yang membuat mereka ditakuti AS. Api Cubana gemarkan dunia, dari Havana berkobar nyala, membakar semangat rakyat merdeka, menentang nafsu angkara murka. Gema Cubana membelah bumi, menggugah insan yang cinta damai, dengan suara bunyi genderang, pertanda bangsa sedang berjuang. Rakyatku bangkit, bersatu padu, wanita pria serentak maju, martabat bangsa dalam bahaya, musuh mengintai menanti mangsa. Api Cubana pasti gembira, y venceremos, kita akan menang. Patriot muda merintis jalan, sampai tetes darah penghabisan. Dikenal anti kapitalisme ala barat, sosok yang sama-sama terpengaruh ideologi Marxisme. Pada tanggal 13 Mei 1960, terjadi momen bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh dua bangsa yang berbeda, Indonesia dan Kuba. Pada saat itu, Presiden Soekarno berkunjung ke negeri yang dipimpin oleh Fidel Castro tersebut. Seperti ditulis buku Soekarno Punya Cerita yang dikutip dari tirto.id, agar Kuba berdiri di sepanjang jalan yang dilewati Soekarno. Mereka bersorak, "Viva Presiden Soekarno." Baik antara Soekarno dan Fidel Castro, keduanya memang sahabat baik yang terpisah oleh dua benua yang berbeda. Meski demikian, kesamaan pandangan politik dari masing-masing pemimpin besar tersebut membuatnya memiliki hubungan yang sangat erat. Tak heran jika Amerika Serikat ketakutan dan berupaya melenyapkan keduanya lewat cara-cara licik dan konspirasi tingkat tinggi yang dilakukan CIA. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Tokoh revolusioner yang sama-sama anti kapitalisme gaya barat. Baik Soekarno maupun Castro, keduanya sama-sama tidak menyukai hegemoni barat yang diusung oleh AS dan sekutunya. Hal ini terlihat saat Bung Besar mengungkapkan kekesalannya pada negara tetangga, Malaysia. Kenyang Malaysia sekarang juga, hidup Indonesia! Dilansir dari tirto.id, negeri jiran itu dituding oleh dirinya sebagai negara boneka, antek bangsa-bangsa kapitalis, terutama Inggris dan Amerika. Tak beda dengan Fidel Castro, ia juga memerangi gaya kapitalisme yang diusung oleh negara-negara di blok barat. Laman BBC.com menuliskan, Castro yang naik ke tampuk kepemimpinan menggantikan rezim Batista, menasionalisasi semua bisnis milik AS di pulau tersebut pada 1960. Castro bersikeras bahwa ideologinya pertama dan terutama adalah rakyat Kuba. Sama bersemangat menggelorakan gerakan politik non-blok. Sebagai tokoh perjuangan di masing-masing negaranya, Soekarno dan Castro punya pandangan yang sama saat menyikapi gerakan blok barat dan timur yang saat itu menguasai dunia. Laman tirto.id menuliskan, di bawah Castro, Kuba memang sangat menghormati Indonesia. Hal ini ditengarai kepeloporan Soekarno dalam menggalang solidaritas negara-negara dunia ketiga melalui konferensi Asia Afrika yang kala itu berhasil menjahit negara-negara berkembang agar tidak terkooptasi oleh dua blok besar yang bertarung pada masa Perang Dingin. Sahabat sejati yang mengusung ideologi Marxisme. Sejak usia belia, Soekarno telah memantapkan hatinya pada ideologi Marxisme yang dikenalnya lewat Hartog, seorang gurunya saat menempuh sekolah menengah HBS di Surabaya. Dilansir dari kumparan.com, ia menekankan pentingnya persatuan nasional, satu front bersama kaum nasionalis.
Islamis, dan Marxis dalam perlawanan tanpa kompromi terhadap Belanda. Senada dengan Soekarno, Castro juga berpaling ke ideologi Marxisme dan menenggelamkan diri dalam naskah-naskah Marxis. Seperti yang ditulis oleh laman BBC.com, ia percaya masalah ekonomi Kuba diakibatkan oleh kapitalisme yang tak terkendali dan hanya bisa diselesaikan lewat revolusi rakyat, sama seperti yang diajarkan dalam Marxisme. Ideologi inilah yang kelak mengantarkannya memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Kuba. Saling berbagi pengalaman satu dengan lainnya. Seusai revolusi Kuba di awal 1959, Soekarno kemudian berkunjung ke Kuba pada 13 Mei 1960 dan bertemu dengan Fidel Castro. Di sana, kedua pemimpin besar itu saling bercerita satu sama lain. Laman tirto.id menuliskan, Soekarno memberi wejangan kepada Castro juga terkait bagaimana harusnya negara sosialis mengelola rakyatnya. Saat itu, Bung Besar menekankan bahwa kesejahteraan umum itu sumber kebahagiaan rakyat dan negara tidak boleh menjadi tempat bagi penggarong atas nama kapitalis dan komoditi. Revolusi adalah perjuangan untuk mati antara masa depan dan masa lalu, kata Fidel Castro. Selain cerutu, tokoh revolusi Kuba ini identik dengan topi. Ia muncul di muka publik hampir selalu dengan topinya. Soekarno satu-satunya presiden yang pernah bertukar topi dengan Fidel Castro. Presiden Soekarno memakai topi milik Castro, dan Castro pun sumringah ketika mengenakan kopi khas Indonesia. Kedua pemimpin itu tertawa lebar saat saling bercanda. Castro dan Soekarno diketahui bersahabat dekat selama hidup mereka. Fidel minta diajari konsep-konsep revolusi. Tuan Soekarno, negara ini memiliki semangat tersendiri dalam mewujudkan perubahan. Kami berdiri di sini sendirian, dikelilingi negara-negara perkebunan tinggalan Spanyol dan Portugal. Kami juga berdekatan dengan rajanya kapitalis dunia, Amerika Serikat. Tiap waktu kami berjaga agar jangan sampai rudal Amerika menimpa kota kami, dan kami terpaksa bersekutu dengan Soviet Uni agar kami aman. Memang mau meminta kami agar bersama-sama membangun persekutuan politik, tapi karena Soviet Uni menolak bila mau ikut campur, maka kami terpaksa melepaskan Mao, walau itu menyakitinya. Padahal kami merasa kami harus mandiri, tidak bergantung kepada negara lain seperti negara tuan, Indonesia. Begini yang mulia Castro, sebuah negara pertama-tama harus mandiri. Itu persyaratan terbesar sebuah revolusi. Ia tidak boleh bergantung kepada siapa-siapa. Kekuatan dirinya sendiri yang menjadi ukuran. Sebab sebuah negara harus memiliki kemandiriannya. Karena kemandirian, ia akan mendapatkan 3 hal: kehormatan, kemanusiaannya, dan kepandaiannya. Nah, untuk mencapai ini, kita harus tegar menghadapi badai godaan. Saya sendiri akan melawan bila negara saya dikelilingi koloni-koloni yang kemudian akan berkembang sebagai sebuah ancaman. Lalu Fidel bertanya lagi, jadi apa yang harus dilakukan Kuba? Soekarno menjawab, yang harus dilakukan adalah pertama-tama, Yang Mulia harus menganalisa kekuatan modal Yang Mulia, apa yang bisa dijadikan alat untuk mandiri, lalu gunakan modal itu 100% untuk kesejahteraan umum. Bagi saya, kesejahteraan umum itu sumber kebahagiaan rakyat. Negara tidak boleh menjadi tempat bagi penggarong atas nama kapital, atas nama komoditi. Nasihat inilah yang akhirnya dipegang oleh Castro memimpin Kuba hingga mencapai kemakmuran. Setelah kunjungan Soekarno, Castro memerintahkan UU Kesejahteraan Umum, rumah sakit, sekolah, sarana publik dibuat sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat banyak. Sampai saat ini, fasilitas kesehatan publik Kuba merupakan yang terbaik sedunia. Rakyat mendapatkan hak-hak kesehatannya. Sekolah didirikan dengan gratis dan dibiayai negara. Bagi Amerika Serikat, inilah yang ditakutinya dari seorang Soekarno, di mana ia mampu menggerakkan semangat anti non-blok dan menentang kapitalisme di negara-negara berkembang. Tak salah jika Amerika Serikat ketakutan melihat hubungan dekat dari kedua tokoh lintas benua tersebut. Selain sama-sama memiliki pandangan politik Marxis, baik Soekarno dan Castro juga dikenal anti-kapitalisme yang diusung oleh blok barat pimpinan Amerika Serikat. Hingga saat ini, keduanya dianggap sebagai simbol dari perjuangan negara-negara ketiga di dunia yang tak memihak siapapun, non-blok.
Demikianlah berempat persamaan antara Soekarno dan Fidel Castro yang membuat mereka ditakuti AS.